Pemikiran ekonomi sebenarnya sudah ada sejak sebelum Masehi, yaitu berawal dari pemikiran Yunani, lalu dilanjut pada tahun 1 Masehi oleh Bible. Kemudian terjadi masa Dark Age. Apa sih masa Dark Age itu? Masa Dark Age adalah masa berhentinya perkembangan keilmuan. Namun, di masa yang dianggap kelam oleh bangsa barat ini, justru bagi dunia muslim, perkembangan keilmuan sedang bertumbuh sangat pesat. Berbagai keilmuan seperti astronomi, kedokteran, hingga ilmu sosial, seperti ekonomi mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan keilmuan umat muslim yang bertumbuh dengan pesat ini berada di zaman Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, peradaban bangsa Arab sebelum Islam datang sudah mencapai titik puncak. Bahkan dalam bidang ekonomi, negara Arab sudah mencapai titik yang spektakuler dari sisi pedagangnya. Seperti kisah Nabi Muhammad SAW, sejak usia 6 tahun sudah diajarkan berdagang oleh kakeknya. Kenapa sih ekonomi di negara Arab sudah mencapai titik puncak? Karena secara geografis, kota Arab terletak di posisi yang sangat strategis, yaitu di tengah-tengah kota. Selain itu, kota Arab juga unggul di bidang pariwisata, bidang seni, dan lain-lain. Akan tetapi, di balik keunggulan ini, terjadi kesenjangan ekonomi dan sosial yang sangat parah. Oleh karena itu, Islam datang untuk meluruskan hal ini dan menegakkan keadilan. Sistem perekonomian pada zaman Nabi Muhammad SAW merupakan sistem ekonomi dengan syariat Islam yang berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis. Sejumlah aturan yang tertanam dalam landasan perekonomian tersebut terbentuk keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, juga larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Di zaman Rasulullah SAW, apa sih yang pertama kali diterapkan? Pertama, Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengharamkan riba. Maka otomatis riba dilarang dalam Islam. Puncaknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan riba terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Seperti potongan ayat 276 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah akan menghancurkan riba dan akan menumbuh kembangkan sedekah atau sistem sharing. Lafaz yamhaqu di sini Allah menggunakan fi'il mudhari yang dimana berarti fi zamanil hadir wa fi zamanil mustaqbal. Hari ini akan Allah hancurkan dan di hari-hari kemudian pun akan Allah hancurkan siapapun, peradaban manapun yang menggunakan sistem ribawi itu. Kemudian yang Rasulullah SAW terapkan yaitu membangun Baitul Mal atau tempat untuk mensentralisasikan keuangan negara. Dan terakhir, dari sisi moneter, Rasulullah SAW menetapkan dinar dan dirham sebagai mata uang.
Kemudian, dalam kondisi ekonomi mikro, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun pasar di Madinah yang bernama Suqul Ansor, yang berarti pasarnya orang-orang Ansor. Mengapa sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun pasar, padahal kan sudah ada pasar yang sangat besar di Madinah? Karena pasar tersebut milik Yahudi dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor agar dapat membantu satu sama lain. Akhirnya, orang-orang Madinah memilih pasar Islam sebagai pasar Madinah saat itu, bersamaan dengan gugurnya pasar Yahudi. Pemikiran ekonomi selanjutnya yang sangat identik dengan nilai-nilai Islam adalah cara Islam melakukan redistribusi pendapatan dari yang mampu pada yang tidak mampu melalui instrumen seperti zakat, jizyah, kharaj, dan penerimaan lain seperti kafarat, wakaf, dan lainnya. Pemikiran ekonomi ini terus dikaji oleh